Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kepada kita selaku umatnya yang masih patuh dan taat menjalankan ajaran dan meneladani akhlakul karimahnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vivian Safira Azhara, absen 39 dari kelas 11 MIPA 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan dakwah berjudul Ikhtiar, Doa, dan Tawakal untuk memenuhi tugas pelajaran agama Islam materi dakwah. Ikhtiar, doa, dan tawakal ialah kunci untuk mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat. Jika kita menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, kesehatan, dan sebagainya, maka kita harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut dengan ikhtiar atau usaha lahiriah. Seperti yang tertera dalam potongan surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, seseorang akan tetap bodoh kalau ia tidak berusaha mengatasi kebodohannya dengan cara mencari ilmu. Seseorang akan tetap hidup sengsara jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kesengsaraannya, misalnya dengan bekerja keras. Seseorang akan tetap pada watak dan kebiasaannya, seperti pelit, suka iri, malas, pendendam, dan sebagainya, sampai ia berusaha mengubah watak dan kebiasaan tersebut. Seseorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan cara berobat. Berikhtiar adalah wajib. Seseorang muslim diwajibkan untuk berikhtiar jika ingin mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, bermalas-malasan bukanlah ciri seorang muslim. Maka, barang siapa mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi, jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia sabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ikhtiar atau usaha mestilah mendahului dua hal lain, yaitu doa dan tawakal. Jika seseorang hanya berdoa, tetapi belum berusaha, ia berarti tidak sepenuhnya hendak mengubah nasib. Sebaliknya, usaha tanpa doa berarti melupakan hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun kecuali atas izin Allah. Seperti yang tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang memiliki arti, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jawaban atau merespon apa yang menjadi keinginan atau usaha kita kalau kita berdoa kepadanya. Hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya dengan ikhtiar adalah bahwa
Doa akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Hikmah lain adalah bahwa dengan berdoa, kita akan terhindar dari klaim bahwa keberhasilan kita semata-mata karena ikhtiar kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini akan menjadi kesombongan yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha kita untuk meraih sesuatu. Semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini menjadi hal yang terpuji karena dengan berdoa kita menunjukkan kerendahan dan pengakuan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, langkah berikutnya adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Islam tentang kemutlakan Tuhan. Seorang muslim yang telah berusaha, lantas berdoa, tidak bermakna keinginannya akan langsung terpenuhi saat itu juga. Jika Tuhan memiliki kehendak lain, maka keinginan orang tersebut tidak akan bermakna. Sebaliknya, jika Tuhan sudah berkehendak, hal-hal yang awalnya sulit akan berubah menjadi mudah. Seperti yang tertera dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang memiliki arti, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya atas semua urusannya. Sekian dakwah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.